Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi yang berjudul Sejarah Perkembangan Public Relation. Opini publik. Opini publik adalah sikap orang-orang mengenai suatu hal di mana mereka adalah sebuah masyarakat yang sama seperti satu badan yang tidak boleh terpisahkan dengan anggota badan lainnya, atau suatu asumsi masyarakat yang diperoleh dari suatu ideologi sosial, dari suatu unsur-unsur yang mempunyai suatu hubungan kepentingan yang sama. Selama ada hal yang harus dikomentari atau yang jadi bahan publik, opini publik merupakan hal yang harus selalu ada dan pasti akan terus terjadi. Dalam hal opini publik, tidak ada ubahnya adalah seperti satu sisi uang logam yang sisi lainnya adalah suatu peristiwa itu sendiri. Kemudian internal dan eksternal. Untuk meraih tujuan relation yang salah satunya dengan memperoleh opini dari publik harus diarahkan pada publik internal dan eksternal. Dalam memahami komunikasi dan organisasi, tidak cukup hanya dilihat dari aktivitas komunikasi internal yang berlangsung, maka komunikasi organisasi perlu dipahami dari dua sisi sekaligus, yaitu internal dan eksternal. Kemudian ada peran publik relation komunikasi organisasi. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam memahami komunikasi organisasi tidak cukup hanya dengan dilihat dari aktivitas komunikasi internal berlangsung, maka komunikasi organisasi perlu dipahami dari dua sisi sekaligus, internal dan eksternal. Untuk menjadi komunikasi mampu berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi, maka public relation harus dapat mengendalikan jalannya informasi yang masuk dan keluar organisasi. Informasi perlu ditata dan dikelola dengan baik. Tanpa pengelolaan secara tepat, maka komunikasi organisasi dan perusahaan yang bersangkutan akan salah arah dan salah sasaran. Kemudian public relation dalam Islam. Konsep komunikasi dalam Al-Quran, salah satunya yaitu berdebat dengan masyarakat Madinah pada masa awal adalah bukti konkret keberhasilan dakwah Rasulullah SAW. Digambarkan hubungan sosial dalam masyarakat sangatlah hangat dan indah, saling menghargai dan menghormati di tengah-tengah perbedaan, tidak saling memaksakan kehendak dan berpendapat sendiri. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kemampuan Rasulullah SAW dalam mengomunikasikan ajaran-ajaran ilahi dengan baik yang ditopeng dengan keluruhan budi pekerti. Jika diteruskan sirah sejarah Nabi SAW, akan dijumpai bahwa keberhasilan itu karena beliau menerapkan seluruh prinsip-prinsip komunikasi dalam Al-Quran secara konsisten. Tulisan yang mencoba menjelaskan tentang prinsip-prinsip komunikasi dengan mengembalikan inspirasi Al-Quran, bagaimana harus dipahami dan dimaknai pada masa modern dewasa ini sebagai landasan etis untuk pengembangan ilmu komunikasi yang lebih luhur dan mencerahkan. Kemudian pemanfaatan media sosial pada praktis, mempertahankan identitas organisasi atau Prading. Praktis menyatakan bahwa media sosial membawa keuntungan tersendiri bagi kegiatan Prading. Praktis dapat memberi berbagai informasi mengenai identitas perusahaan kepada layaknya dengan tujuan untuk meningkatkan brand awareness pada publik. Di samping itu pula, media sosial praktis dalam membangun image perusahaan dan melihat respon publik. Di samping itu pula, media sosial dapat membantu praktis dalam membangun image perusahaan. Praktis menyatakan bahwa kegiatan trading tidak hanya dilakukan terus memberikan informasi mengenai identitas perusahaan, namun juga mencakup kegiatan evaluasi melibatkan respon publik perusahaan dan segmentasi pasar. Menurut sebagian besar praktis juga berpendapat bahwa di samping melakukan branding, keberadaan media sosial juga membantu dalam kegiatan pemasaran produk dan promo event perusahaan. Lebih jauh, praktis dapat memantau respon yang diberikan publik melalui media sosial, baik kepada perusahaan ataupun
kegiatan pemasaran yang dilakukan. Kemudian pencitraan organisasi melalui peran public relation. Public relation adalah metode komunikasi untuk menciptakan citra positif dan mitra organisasi atas dasar menghormati kepentingan bersama. Definisi di atas mengandung beberapa makna. Pertama, komunikasi adalah ilmu public relation adalah bagian dari ilmu komunikasi yang sedang tumbuh dan semakin dirasakan manfaatnya. Kedua, citra adalah istilah yang semakin dirasakan urgensinya dalam relasi antara perusahaan dengan publik. Ketiga, mitra adalah semua pihak yang perlu diperhatikan kepentingannya oleh perusahaan dan upayakan terpenuhi kebutuhannya. Yang keempat, kepentingan bersama mutual interest adalah esensi kebutuhan dan kegiatan public relation yang secara jelas menggambarkan perlunya komunikasi kedua belah pihak. Menurut Anong, mengatakan bahwa tujuan public relation itu ada 5. Yang pertama itu menunjang kegiatan manajemen dengan mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, membina hubungan harmonis antar organisasi dengan publik internal dan publik eksternal. Kemudian menciptakan komunikasi dua arah yang menyebarkan informasi dan organisasi kepada publiknya dan menyalurkan opini publik kepada organisasi. Kemudian yang keempat, melayani publik dan menasihati pimpinan organisasi demi kepentingan umum. Dan yang terakhir, operasional dan organisasi public relation adalah bagian membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publiknya untuk mencegah terjadinya rintangan psikologis baik yang ditimbulkan dari pihak organisasi maupun dari pihak publiknya. Dipaparkan oleh rekan saya, Zulfatun Nisa. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan materi dari teman saya itu tentang sejarah perkembangan public relation di Indonesia. Humas di Indonesia dikenal pada tahun 1950-an di mana Humas bertugas untuk menjalankan peran dan fungsi-fungsi setiap kementerian, jawaban, lembaga, badan, dan lain sebagainya. Definisi Humas atau Public Relation, departemen pada posisi yang sesuai dengan fungsinya. Kesalahan umum yang terjadi adalah program pada divisi Humas dianggap sebagai program jangka pendek dan program penanggulangan reaktif saat terjadi hal-hal tidak diinginkan pada saat hubungan masyarakat menjadi buruk. Dan terkadang public relation dipandang sebagai bagian dari suatu pekerjaan yang lain. Tentu saja hal ini sangat disayangkan karena cenderung merendahkan peranan public relation sesungguhnya. Saat itu, Liv Betterly yang notabene seseorang jurnalis muncul sebagai tokoh public relation atau humas untuk pertama kalinya. Beliau merekomendasikan manajemen humas sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi di industri batubara. Agar supaya permasalahan itu sedang terjadi di industri agar supaya permasalahan yang terjadi itu dapat terpecahkan, maka Livy memberikan beberapa usulan yang merupakan inovasi besar dalam peranan public relation atau humas. Yang pertama yaitu menciptakan manajemen humas untuk mengatur perkembangan informasi secara terbuka, menjalin kerjasama dengan pers. Negara Belanda mengatasi perkembangan yang sangat pesat karena sudah menuju ke arah yang ilmiah dan melakukan penelitian yang berkelanjutan. Sedangkan di Amerika harus terfokus ke arah bisnis. Bagian C yaitu menjadi pimpinan perusahaan dan menjadi pengambilan keputusan tertinggi decision maker, policy maker. Selanjutnya memiliki kekuasaan penuh dalam menjalankan fungsi dan berkontribusi sebagai pejabat humas untuk menata humas. Manajemen humas harus bersifat informasi terbuka atau open communication terhadap masyarakat, pekerja maupun pihak pers. Berikut ini adalah gambaran secara umum kronologis perkembangan public relation. Pada abad ke-19, public relation di Amerika dan Eropa merupakan program studi yang mandiri didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada tahun 1865 sampai dengan 1900 masih menganggap seluruh publik bodoh. Sehingga pada tahun 1900 sampai dengan 1918, informasi dan pelayanan sudah diberikan kepada publik. Sedangkan
pada tahun 1918 sampai dengan 1945 memberikan pendidikan kepada publik dan menghargainya secara penuh. Pada tahun 1925, Humas Public Relations merupakan pendidikan resmi tertinggi di New York. Tahun 1928, Humas Public Relations sudah mulai diwajibkan sebagai mata kuliah pada Fakultas Pendidikan di Belanda. Selanjutnya, 1945 sampai 1968 sudah mulai banyak yang mengetahui dan terbuka untuk public relation atau humas. Pada tahun 1968, negara Belanda mengalami perkembangan yang sangat pesat karena sudah menuju ke arah yang ilmiah dan melakukan penelitian yang berkelanjutan. Sedangkan di Amerika, humas terfokus ke arah bisnis. 1968 sampai dengan 1979, public relation atau humas yang banyak dikembangkan di berbagai bidang pendekatan, tidak hanya dari satu aspek saja. Sedangkan pada tahun 1979 sampai dengan 1990, profesional atau internasional memasuki globalisasi dalam perubahan mental dan kualitas. Sedangkan pada 1990 sekarang, perubahan mental kualitas pada pola pikir, pola pandang, sikap, dan pola perilaku secara nasional atau internasional, membangun kerjasama secara lokal dan nasional, internasional, saling belajar di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Iptek sesuai dengan kebutuhan era global informasi. Saya Armi dari kelompok 2 akan melanjutkan pemaparan makalah kami yang berjudul Sejarah Perkembangan Public Relation. Langsung saja, manajemen public relation sebagai alat etika komunikasi dalam bisnis Islam. Public relation merupakan sebagai perantara antara pimpinan organisasi dengan publiknya, baik dalam upaya pembina hubungan masyarakat internal maupun eksternal. Profesi public relation pada umumnya diyakini akan menjadi fasilitator, motivator, bahkan menjadi agen perubahan. Salah satu definisi menyebutkan public relation adalah metode komunikasi untuk menciptakan citra positif dari mitra organisasi atas dasar menghormati kepentingan bersama. Manajemen public relation pada bisnis Islam tidak memberikan pengertian yang berbeda, karena pada dasarnya konsep public relation ini sangat direkomendasikan dalam Islam. Bila dianalogikan makna public relation sebagai tata cara berkomunikasi yang baik, benar, dan efektif, maka konsep Islam telah jelas merangkainya pada beberapa ayat dalam Al-Quran. Kemudian, Dozier dan Brom menghasilkan 4 peran public relation yang sampai saat ini masih relevan untuk dipakai dalam penelitian, dan kemudian oleh mereka pula tahun 1992 dibagi kembali peran tersebut menjadi 2 bagian, yaitu sebagai public relation atau communication manager role, yakni sebagai fasilitator komunikasi. Peran praktis public relation bertindak sebagai perantara dan membantu manajemen dengan menciptakan kesempatan-kesempatan untuk mendengar apa kata publiknya dan menciptakan peluang agar publik mendengar apa yang diharapkan manajemen. Todd mendefinisikan peran ini adalah sebagai pendengar yang peka dan broker atau perantara, interpreter, dan mediator komunikasi antara organisasi dan publiknya. Peran ini juga menjaga komunikasi 2 arah dan memfasilitasi komunikasi dengan menyingkirkan rintangan dalam hubungan dan menjaga agar saluran komunikasi tetap terbuka. Selain itu, bertindak sebagai sumber informasi dan juru komunikasi antara organisasi dan publik. Tujuannya adalah memberi informasi yang dibutuhkan oleh baik itu manajemen maupun publik untuk membuat keputusan demi kepentingan bersama. Kemudian, di Indonesia, public relation lebih dikenal dengan humas atau hubungan masyarakat. Peranan humas bagi sebuah lembaga
menempati posisi yang penting. Public relation atau humas berperan dengan mengkomunikasikan program kerja sebuah lembaga kepada publik. Namun sayangnya, hampir kebanyakan lembaga yang ingin berkembang belum bisa memaksimalkan peranan humas. Humas masih dianggap sebagai penyampai informasi kebutuhan antar lembaga atau sebagai pengantar surat saja. Permasalahannya di sini ini mungkin akibat dari kurangnya pemahaman terhadap konsep humas yang utuh secara keseluruhan. Kemudian sejarah berbicara bahwa awal mula manajemen humas ini muncul berkenaan dengan sebuah metode atau public relation. Kemudian menghadapi puncak krisis pada tahun 1906, saat itu terjadilah aksi mogok kerja para buruh di industri pertambangan batubara di Amerika Serikat. Akibatnya industri batubara terbesar itu terancam mengalami kelumpuhan produksi. Pada saat ini, public relation dapat dinyatakan sangat menentukan kelangsungan hidup suatu lembaga atau perusahaan. Karena public relation berperan untuk menumbuh atau kembangkan hubungan yang baik antara setiap organisasi dengan masyarakat atau publik. Sebagai sasaran dari kegiatan public relation itu sendiri, disadari atau tidak, dengan banyaknya lembaga dan perusahaan yang semakin bertumbuh, persaingan yang semakin ketat dalam merebut perhatian masyarakat semakin gencar dan sering dilakukan masyarakat. Tentu lebih tertarik pada tawaran-tawaran program berkualitas yang dikemas dengan baik dan menarik. Apalagi berada dalam dunia informasi yang sangat cepat dan terbuka, sebuah lembaga atau perusahaan tidak mungkin hanya diam saja menunggu untuk mendapatkan perhatian publik. Terima kasih, itu hasil pemaparan makalah kami dari kelompok 2. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.